Shalom, Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh bertemu kembali dengan suasana ibadah yang kita kerjakan seperti minggu yang lalu. Saya berharap ini tidak mengurangi suasana khidmat kita untuk kita bersama-sama menikmati akan hadirat Tuhan. Setelah kita berdoa bersama dalam satu keluarga, pada kesempatan ini saya ingin memberikan kekuatan, satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari kehidupan Ayub, bagaimana Ayub diproses oleh Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, dan dia menikmati berkat Tuhan. Untuk itu tema hari ini saya akan berikan tema tentang masuk dalam hadirat dan rencana Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan, kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sebab jelas itu tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29. Disebutkan di sana bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Demikian juga kita akan belajar dari peristiwa Ayub, bagaimana Ayub mengalami peristiwa-peristiwa yang ada dan dia betul-betul masuk dalam rancangan dan rencana Tuhan. Dan saya melihat satu keistimewaan yang dialami oleh Ayub, yaitu dia menikmati berkat Tuhan. Tetapi memang ada proses, dia harus berani masuk kepada rancangan dan rencana Tuhan. Untuk itu saya akan bacakan di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Disebutkan demikian: ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 300 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua di sebelah timur. Kita perhatikan bagaimana keadaan Ayub itu sebenarnya kalau dikatakan dia hidupnya dalam keadaan yang betul-betul dia mengalami kesempurnaan. Kalau kita lihat, dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, kekayaannya luar biasa, kambing dombanya jumlahnya luar biasa, untanya jumlahnya luar biasa, keledainya jumlahnya luar biasa, lembunya jumlahnya luar biasa, dan kekayaan itu ada padanya. Tetapi ketika saudara perhatikan ayat-ayat setelah itu, apa yang terjadi? Allah punya rancangan yang hebat atas Ayub. Kalau saudara perhatikan dari pasal 1 sampai pasal yang ke-42 dalam kitab Ayub ini, bagaimana perilaku Ayub itu begitu luar biasa. Dia punya kebaikan moral yang luar biasa. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan kita akan melihat bagaimana Ayub itu bisa masuk dalam rancangan Tuhan, bisa masuk dalam rencana Tuhan, mengalami proses, dan endingnya dia menikmati hasilnya. Saudara perhatikan di dalam kitab ini, khususnya dimulai ayat yang ke-12, ya, dimulai ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara perhatikan, di situ mulai ayat yang ke-13 dalam kitab Ayub ini, Ayub mengalami tantangan yang cukup luar biasa. Kalau ini terjadi kontras yang luar biasa. Dari pasal 1 ini ayat 1 sampai 3, Ayub mengalami zona nyaman luar biasa. Zona yang dimana dia menikmati apa-apa tidak ada yang kurang, apapun tidak ada yang kurang. Tetapi di ayat yang ke-13 Ayub mengalami satu peristiwa yang kontras, yang sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya. Apa yang dialaminya, apa yang dimilikinya, semuanya dihabiskan,
Semuanya diproses. Dan apa yang terjadi? Kalau saya menyimak dalam ayat ini, bagaimana Ayub ketika pasal 1 ayat yang ke-20. Oke, ketika malapetaka itu dia hadapi, dia alami, dia mengalami situasi yang cukup berat dalam hidupnya. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Yang pertama, ketika dia mengalami kehilangan kekayaannya, dia mengalami kehilangan apa yang dicintainya karena anak-anaknya juga mati. Semua habis, tidak ada yang ada dalam dirinya. Semua habis. Dan saudaraku yang terkasih, kita perhatikan ayat yang ke-20. Ketika mendengar peristiwa itu semua, Ayub ayat yang ke-20 disebutkan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, kita lihat Ayub itu begitu luar biasa. Apa yang dihadapinya itu kalau kita sekarang mungkin berkata aku nggak kuat. Bahkan kalau itu terjadi atas diri saya mengatakan udah Tuhan aku nggak kuat. Tetapi Ayub dalam keadaan itu yang saya perhatikan, yang istimewa dari kehidupan Ayub adalah ketika dia tahu bahwa ini rancangan Tuhan, dia tahu bahwa ini rencana Tuhan, apapun yang dialami, satu yang dilakukan adalah ketika menghadapi situasi sulit, Ayub tidak mengeluh. Satu, Ayub tidak mengeluh. Tetapi justru dari apa yang dialami, dia berkata, Tuhan, kalau ini semua datangnya dari Tuhan, pemberian Tuhan, kalau Tuhan mau ambil, silahkan ambil. Dan di situ Ayub tidak menghujat Allah. Tetapi dikatakan Ayub tetap memuji Tuhan. Satu, Ayub tidak mengeluh. Yang kedua, Ayub tidak menghujat Allah. Tidak ada kata hujatan. Tidak, satu, tidak ada keluhan. Yang kedua, tidak ada hujatan. Kalau kita perhatikan dari pernyataan ini. Jadi kalau kita mau masuk dalam rencana Tuhan, poin yang pertama, dalam segala keadaan, kita boleh benar-benar ketika menghadapi situasi sulit. Satu, ayo jangan ada kata hujatan, jangan ada kata keluhan, jangan terlalu banyak sambat. Saudara, kalau situasi ini dampak dari apa yang kita alami ini akan terjadi bukan hanya dampak secara kesehatan, tetapi berdampak kepada psikologis. Bukan hanya psikologis, tetapi dampak ekonomi akan cukup berkepanjangan, saudara. Tetapi ketika kita ngalami, mungkin saat ini sudah merasakan karena kita dagang sudah tidak bisa, kita bekerja sudah tidak bisa, otomatis ekonomi keluarga sedikit akan mengalami pengurangan. Tetapi bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana dalam keluarga kita? Coba kita bawa supaya keluarga itu baik, Ibu. Ayo, ketika mengalami situasi ini, jangan ada keluhan, jangan ada sambat. Tetapi bagaimana kita betul-betul menghadapi ini dengan betul-betul tetap keluar pujian dan ucapan syukur di hadapan Allah. Yang kedua, jangan ada kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, hujatan. Tetapi di tengah-tengahnya, mari kita bersama-sama mengucapkan pujian kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mau masuk dalam rencana Tuhan dan menikmati apa yang diproseskan oleh Tuhan dalam hidup kita, langkah yang pertama yang dialami seperti Ayub, mari kita teladani. Tetap memuliakan Tuhan dalam setiap laku kita. Tetap mengagungkan Tuhan dalam setiap apa yang kita alami. Dan ingat, jangan ada keluh kesah. Jangan kita sambat, karena kita sambat kadang-kadang malah, maaf, hinaan akan terjadi atas kita. Malah ejekan terjadi atas kita. Tetapi mari kita menghadapinya dengan mengarahkan pikiran positif, perkataan positif, langkah yang positif, dan hati yang menyembah kepada Tuhan. Itu kalau kita memang siap untuk masuk dalam rencana Tuhan. Coba yang kedua, saudaraku yang terkasih Tuhan. Yang kedua adalah ketika saudara perhatikan di dalam kitab Ayub ini, pasal yang ke-42, Ayub pasal 42
saudara perhatikan di sana bagaimana Ayub itu ya, ketika ayat yang kelima disebutkan di sana demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, sebelumnya Ayub itu mengalami situasi yang di zona nyaman, nikmat. Tetapi ketika Ayub mengalami zona yang tidak nyaman, dia mengalami situasi yang cukup berat. Justru dia bisa merasakan bagaimana kasih Allah itu menyertai dia. Dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan situasi yang ada, Ayub itu yang pertama tadi dia tidak menghujat Allah, dia tetap memuliakan Tuhan. Yang kedua ternyata Ayub justru dalam situasi yang ada, dia boleh melihat, bukan hanya melihat, tetapi merasakan. Dia berkata, kalau selama ini aku hanya melihat tentang engkau dari orang lain saja, mendengar tentang engkau dari orang lain saja, tetapi hari ini Ayub berkata, sekarang aku dengan mata kepalaku sendiri aku melihat engkau. Dia bisa menikmati setiap uluran tangan Allah. Dalam keadaan keterpurukan dia boleh merasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata atasnya. Untuk itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oke, hari ini malah justru ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, nikmati apa yang ada yang berbeda dengan zona-zona yang dulu. Dengan keadaan yang ada sekarang ini, kita bersama-sama nikmati bahwa karya Allah itu ada. Coba perhatikan bagaimana Allah itu menolong dengan caranya. Luar biasa, ada pertolongan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Ayub bisa berkata, aku sekarang menikmati setiap berkat Tuhan. Dulu dalam zona nyaman, dalam zona kesempurnaan aku tidak pernah menikmati seperti ini. Tetapi sekarang ketika aku bisa mengalami situasi ini, rencana Tuhan itu terjadi, dan ternyata aku bisa menikmati karya Allah. Bapak Ibu, hari ini kita diajari oleh Tuhan masuk dalam rencana Tuhan dengan apa? Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita diajari untuk apa? Ngerasake betul karya Tuhan. Ngerasake betul apa yang diulurkan uluran tangan Tuhan atas hidup kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama. Apa yang ada ini jangan kita berkeluh kesah. Jangan kita bertengkar satu dengan yang lain. Justru dalam keadaan ini kita semakin merasakan keakraban, hubungan yang erat, saling merasakan, saling berpengertian satu dengan yang lain. Sebab apa? Di balik ini ada rencana Tuhan. Dan ketika kita perhatikan, Ayub bisa merasakan ini. Ayub siap mengalami ini dan dia betul-betul mengalaminya dan menjalaninya dengan tetap mengucap syukur dan melihat setiap uluran tangan Tuhan. Coba perhatikan apa yang Tuhan kerjakan atas hidup saudara, apa yang Tuhan kerjakan atas hidup keluarga, apa yang Tuhan kerjakan atas hidup pribadi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam perekonomian. Tuhan mau mengerjakan sesuatu dan kita ingin menikmati apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Jadi yang kedua, justru nikmati kasih karunia Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada. Poin yang ketiga, masuk dalam rencana Tuhan itu perlu apa? Kalau saudara perhatikan bagaimana Ayub dalam keadaan yang istimewa itu, keadaan yang semuanya serba sempurna, tetapi ketika dia berjalan, ketika dia menjalani apa yang dialaminya, tidak mudah saudara. Harta bendanya habis, anaknya mati, istrinya menghujat dia, mengejek dia, teman-temannya ngejek dia. Apa yang dialami tidak mudah saudara. Tetapi kalau kita perhatikan hal yang tidak mudah ini, Ayub tetap, kalau kita lihat bagaimana langkah Ayub di pasal 1 ayat yang ke-22, Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mohon kekuatan yang dari Tuhan. Dan inilah yang menjadikan dia kuat. Sehingga ketika Ayub kuat menghadapi segala sesuatu, tegar menghadapi segala sesuatu, dia akan menjadi orang yang berkemenangan. Coba perhatikan bagaimana Yosua ketika dipilih oleh Tuhan untuk memimpin umatnya. Yang terjadi apa saudara? Yosua benar-benar diperintahkan oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, sampai 3 kali.
Artinya, ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini, Tuhan juga berkata kepada kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan berkata apa? Aku akan menggandeng engkau dengan tangan kananku. Aku akan menggandeng engkau dengan tangan kananku dan akan memberi engkau kemenangan. Saudara, ini situasi yang tidak mudah. Tetapi ingat, ayo kita kuat, bukan dengan kekuatan kita, tetapi terus bersandar kepada Kristus. Dan kita akan menjadikan hidup kita untuk minta perlindungan dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan. Ingat, kita ngalami tidak sendiri. Banyak orang sedang mengalami situasi yang sama. Tapi kita beda. Kita punya Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan masuk dalam rencana Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Ayub akhirnya di dalam pasal yang ke-42 ini, kalau kita lihat ayat yang ke-12 disebutkan di sana demikian. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Artinya apa? Hidupnya dipulihkan, bukan hanya dipulihkan, tetapi berkatnya itu berlipat kali ganda. Ketika apa? Ayub kuat. Syaratnya apa? Dari pasal 1 sampai pasal yang ke-41 itu bicara tentang apa? Tantangan yang dihadapi Ayub tidak mudah. Bukan hanya secara fisik, bukan hanya kekayaan, tetapi bagaimana dampak-dampak lain itu dialami. Tetapi Ayub tetap kuat dan Ayub diberkati. Diberkati dalam hidupnya berkali lipat ganda. Karena apa? Ayub kuat. Saudara, saya yakin di balik ini semua Tuhan punya rencana-rancangan yang indah buat kita. Sehingga Tuhan izinkan situasi terjadi. Tapi ayo kita masuk dalam rencana Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan. Dengan cara apa? Ayo kita ikuti alurnya Tuhan. Dengan tidak berbantah-bantah. Dengan tidak mengeluh satu dengan yang lain. Dengan tidak bertengkar satu dengan yang lain. Ayo kita rukun menjalani hidup ini. Yang kedua, ketika mengalami situasi yang berat, ayo benar-benar saudara, kita benar-benar semakin merasakan uluran tangan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, uluran tangan Tuhan apa yang diberikan kepada kita, ayo dirasa-rasakan. Kristen kita bukan Kristen pelihat, tetapi Kristen yang menikmati berkat Tuhan. Dan yang ketiga, masuk dalam rencana Tuhan kita harus kuat. Ada berkat, kemenangan dan keberhasilan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Engkau memberkati kami hari ini Tuhan. Engkau memberkati kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini. Untuk masing-masing keluarga kami. Untuk masing-masing setiap seluruh dan jemaat yang ada. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini Tuhan kami tersimpu di bawah kaki-Mu. Menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Engkau tutup bungkus mereka dengan berkat yang dari Tuhan. Dengan penyertaan dan perlindungan yang dari Tuhan. Berkati setiap hidup mereka Bapa. Bapa, hari ini kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk kami mempersiapkan diri masuk dalam rencana Tuhan. Rancangan yang Tuhan berikan kepada kami adalah rancangan-rancangan damai sejahtera. Tetapi kami harus mengalami proses. Untuk itu Tuhan ajar kami untuk tidak berbantah-bantah. Ajar kami untuk tetap memuliakan Tuhan dalam setiap apa yang kami alami. Ajar kami untuk kami boleh tetap mengandalkan Engkau sehingga Tuhan kami boleh menikmati, melihat dan menikmati karya uluran tangan Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah kami kuat. Dan ketika kami kuat, kami akan mendapatkan berkat. Berkat istimewa. Dalam kehidupan kami, ada dalam berkat Tuhan. Sampai Tuhan mengizinkan kami untuk berpulang ke rumah Bapa. Untuk itu Bapa, pada kesempatan ini, kami serahkan hidup kami. Kami serahkan seluruh dan jemaat yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, demikian Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, GBIS Banmati yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kiranya kasih serta penyertaan Tuhan nyata atas kita dan diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan, diberkatilah usahamu dan apapun yang saudara kerjakan.
dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Shalom.